Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuddin Said Rahmatillah, NIM 451241924 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana materi fisika fotosintesis itu. Nah, kita bahas untuk fotosintesis sendiri. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia, yaitu pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tanaman, terutama itu pada tanaman yang memiliki zat hijau daun, yaitu klorofil. Nah, tidak hanya memiliki zat hijau daun atau klorofil, tapi juga terdapat makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan sebagian tipe dari kuman juga dengan memakai zat hara, karbon dioksida, serta air yang diperlukan dorongan energi sinar matahari. Nah, sinar energi dalam wujud gelombang elektromagnetik ini memiliki jarak antara puncak gelombang elektromagnetik, yaitu disebut panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini berkisar antara kurang lebih 1 nanometer hingga 1 kilometer. Totalitas kisaran radiasi ini diketahui bagian spektrum elektromagnetik. Nah, meski dari matahari meradiasikan spektrum ini penuh dari energi elektromagnetik, namun suasana menyaring sebagian besar radiasi itu tidak hingga ke bumi. Nah, sinar nampak yaitu sinar spektrum matahari yang hingga ke bumi serta berfungsi dalam proses fotosintesis. Untuk sinar nampak ini memiliki panjang gelombang 680 nanometer serta 700 nanometer, diindak step oleh klorofil itu, dan berfungsi untuk respon cerah. Nah, sinar ini bisa diserap yaitu atau dipantulkan serta diteruskan di dalam fotosintesis. Di dalam fotosintesis ini terdapat bahan-bahan yang meresap sinar yang disebut melamin. Nah, melamin ini berbeda karena meresap sinar dengan panjang gelombang yang menghilang seperti itu. Contohnya pada klorofil hendak meresap spektrum yang bercorak merah serta biru. Setelah itu memantulkan spektrum bercorak hijau sehingga kita dapat memandang daun itu untuk bercorak warna hijau. Nah, untuk dalam perihal ini itu hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi ini itu tenaga radiasi cahaya matahari ini ditangkap oleh klorofil. Setelah itu diganti menjadi energi kimia lewat proses fotosintesis. Dalam perihal ini tidak terdapat tenaga yang hilang seperti itu. Energi kimia ini digunakan untuk mensintesis CO2 serta H2O menjadi glukosa serta nyawa dari lingkungan yang lain untuk tersimpan dalam wujud senyawa karbohidrat. Bahan makanan ini digunakan oleh makhluk hidup yang lain yang hendak mengganti menjadi tenaga kinetik seperti itu. Nah, sampai saat ini itu fotosintesis sendiri dipelajari sebab masih terdapat beberapa sesi yang atau bagian yang belum dapat kita paparkan. Walaupun sebenarnya telah banyak sekali dikenal tentang proses vital dari fotosintesis ini, tetapi proses fotosintesis ini sangat berpengaruh dari lingkungan, yaitu keterkaitannya dengan seluruh cabang ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan biologi sendiri. Nah, pada tanaman, organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis itu merupakan daun. Tapi secara universal, seluruh sel yang mempunyai kloroplas itu berpotensi untuk melakukan respon ini. Dan di organel inilah tempat berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. Nah, hasil fotosintesis ini diucap atau disebut fotosintat, umumnya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat dari proses fotosintesis. Nah,
pada dasarnya rangkaian respon fotosintesis ini bisa dipecah menjadi dua bagian utama, yaitu respon cerah, yaitu membutuhkan sinar, dan respon gelap, yaitu tidak membutuhkan sinar, membutuhkan karbon dioksida. Nah, respon cerah ini terjalin pada gerana yaitu tunggal atau genum, dan sebaliknya pada respon gelap yaitu terjalin di dalam stroma. Nah, dalam respon cerah ini terjalin konversi tenaga sinar jadi tenaga kimia serta menciptakan oksigen atau O2. Sebaliknya juga dalam respon atau reaksi gelap terjalin seri respon siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 serta tenaga ATP dan NADPH. Tenaga yang digunakan dalam respon gelap ini atau reaksi gelap ini juga diperoleh dari respon cerah atau respon cerah. Pada respon reaksi gelap ini tidak diperlukan sinar matahari, namun reaksi gelap ini bertujuan untuk mengganti senyawa yang memiliki atom karbon jadi molekul gula atau glukosa. Nah, respon atau reaksi cerah ini merupakan proses menciptakan ATP serta reduksi NADPH2. Reaksi ini membutuhkan molekul air serta sinar matahari, dan proses ini dimulai dengan penempatan foton oleh melamin bagaikan antena. Nah, reaksi terang ini mengaitkan dua fotosistem yang silih kerja, ialah fotosistem 1 serta 2. Pada fotosistem 1 yaitu PS1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti kalau fotosistem ini maksimal meresap sinar pada gelombang 700 nanometer. Sebaliknya pada fotosistem 2 berisi pusat respon P680 serta maksimal meresap sinar pada panjang gelombang 680 nanometer. Nah, reaksi gelap ini pada tanaman terjalin lewat dua jalan, yaitu siklus Calvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Pada siklus Calvin-Benson, tanaman mengganti senyawa ribolusa 1,5 bisfosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3 fosfogliserat. Oleh sebab itu, tanaman ini melaksanakan respon reaksi gelap lewat jalannya, yaitu dinamakan C3. Penambatan CO2 bagaikan sumber karbon pada tanaman ini dimandu oleh enzim Rubisco. Nah, tanaman yang reaksi gelap ini menjajaki jalan Hertzsprung disebut tanaman C-4. Sebabnya senyawa yang tercipta sehabis penambatan CO2 merupakan oksaloasetat yang mempunyai 4 atom karbon. Enzim yang berfungsi merupakan enzim fosfoenopyruvate karbosilase. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.